Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, masyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa ya, peserta taklim malam Rabu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan puji-pujian kepada Allah Rabb, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Rabb yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Allah yang menjamin segala apa yang kita butuhkan di muka bumi ini, dan Allah telah taklukkan bumi ini beserta isinya untuk kemaslahatan kita agar kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, nabi yang kita ikuti, nabi yang perlu dan harus kita bela sunnahnya, nabi yang harus kita tegakkan risalahnya di muka bumi ini. Para pemirsa pengajian rutin taklim malam Rabu yang sangat berbahagia, malam ini kembali kita akan melanjutkan pengajian rutin kita, yaitu membahas hadis-hadis Nabi SAW dalam buku Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kita masih di bab tentang mujahadah, ya, bab tentang mujahadah, hadis yang ke-113. Hadis yang ke-113. Qala al-muallif rahimahullah an Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana akfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mukhayyat idza udkhilal bahar ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum
thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khaira falyahmidillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Qala Sa'id, ya, kan Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi, rawahu Muslim. Nah, baik, hadis ini agak cukup panjang, tetapi ini menceritakan satu peristiwa, ya, atau menceritakan satu hadis dari hadis qudsi. Karena hadis Nabi SAW ada yang beliau lafazkan sendiri, atau beliau ucapkan, semuanya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi juga wahyu dari Allah, akan tetapi hadis qudsi ini berbeda dengan hadis pada umumnya atau hadis yang langsung dari Nabi SAW. Ya, makanya pernah kita sebutkan dalam awal-awal pengajian kita tentang beberapa perbedaan hadis qudsi dengan hadis yang biasa. Tapi insyaallah pada malam ini kita tidak singgung lagi, karena kita akan bahas hadis yang cukup panjang pada kesempatan ini. Hadis ini riwayat oleh sahabat yang mulia Abi Dzar Jundub bin Abi Dzar Al-Ghifari, ya. Beliau nama aslinya Jundub bin Junadah. Dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW berkata, ya, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi SAW, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikannya di antara kalian haram. Aku telah menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menetapkan atas dirinya akan keharaman perbuatan zalim itu. Ya ibadi, kemudian Allah memanggil lagi hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian dhalun, sesat, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk itu. Allah memanggil lagi, ya ibadi, hai hamba-hambaku, sungguh kalian semuanya kelaparan, kecuali yang aku berikan makan. Maka mintalah makanan kepadaku, maka aku berikan makanan itu. Hai hamba-hambaku, sungguh kalian semuanya, ya, tidak berpakaian, arin, telanjang, tidak berpakaian, kecuali yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku berikan pakaian itu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam hari. Ya, kalian melakukan kesalahan siang dan malam, sedang aku, ya, mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku ampuni kalian. Hai hamba-hambaku, innakum lan tablughu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, dan tidak akan pula memberi manfaat kepadaku. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya seandainya yang pertama dan terakhir, jin dan manusia semuanya berkumpul dalam satu hati di atas ketaatan, semuanya jin dan manusia bersatu padu, yang pertama dan terakhir semua berada dalam satu hati ketakwaan, maka itu mazada dzalika fi mulki syai', itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya yang pertama dan terakhir dari jin dan manusia ini semuanya juga berkumpul dalam satu hati yang fajir, satu hati yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun mana qasa dzalika min mulki syai'a, itu pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaanku. Hai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dan terakhir jin dan manusia juga semuanya bersatu padu, berkumpul dalam satu tempat yang sangat luas, lalu mereka meminta kepadaku, maka aku berikan kepada setiap orang tersebut permintaannya, maka aku kabulkan setiap orang dari permintaan tersebut, permintaannya. Mana qasadalika min indi,
itu pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak berkurangnya air yang diambil dari lautan, ya seperti tidak berkurangnya ya air yang melekat di di jarum ketika jarum tersebut dimasukkan ke dalam ke dalam lautan. Ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hiya amalukum. Demikian itulah amalan-amalan kalian ya. Aku akan uhsiha lakum. Ya aku akan menghitungnya. Aku akan ya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memperhitungkan semua amalan-amalan kalian. Lalu aku wafiha iyaha, lalu aku akan balas ya perbuatan-perbuatan kalian itu. Aku akan balas. Faman wajada khaira falyahmadillah. Nah, barang siapa yang mendapati dari amalan-amalan yang tersebut kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa wajada ghaira dzalik, tidak mendapati di atas perbuatan-perbuatannya itu kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Lalu ditutup oleh perawi hadis ini atau yang menyebutkan hadis ini, yang menyampaikan hadis ini berkata Sa'id. Ya, Sa'id kan Abu Idris mengatakan adalah Abu Idris ini salah satu perawi hadis ini, jika dia menceritakan hadis ini di tengah para sahabatnya dan murid-muridnya, maka biasanya beliau duduk di atas lututnya, artinya tunduk dan begitu bersedih dan merenungkan akan hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Para ikhwan azakumullah jami'an, hadis ini cukup panjang kan, tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin bisa mengambil beberapa poin faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Di hadis ini Allah Subhanahu wa taala memanggil beberapa kali panggilan ya ibadi. Panggilan kelembutan. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman ya ibadi. Ini panggilan sesungguhnya panggilan sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala ya menisbatkan hamba kepada dirinya. Menisbatkan hamba-hambaku. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala manggil dengan panggilan seperti ini, ada panggilan kasih sayang sebenarnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga pernah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ya memanggil dengan panggilan seperti ini. Ya, memanggil dengan panggilan seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, dan ya ini semacam panggilan kasih sayang untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Jadi salah satu bentuk salah satu metode komunikasi yang sangat baik adalah memanggil seseorang dengan panggilan yang menyenangkan ketika kita hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ini salah satu metode dalam pembelajaran, itu memanggil seseorang yang bisa menyentuh hatinya dengan panggilan yang sangat indah untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah memanggil hamba-hambanya dengan panggilan seperti itu, Allah menyampaikan sangat penting. Yang pertama adalah tentang kezaliman. Allah ingin menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa Allah telah mengharamkan kezaliman. Mengharamkan atas dirinya dan mengharamkan di antara hamba-hambanya. Ya, Allah mengharamkan kezaliman. Kezaliman ini banyak bentuknya. Kezaliman kepada Allah sendiri gak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, kezaliman yang paling besar adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi balik atau kebalikan dari kezaliman adalah keadilan. Dan ini tidak mungkin ada dalam tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Adil dan Allah memiliki sifat-sifat ya sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim. Dan disinilah ya, kalau kita melihat kesempurnaan Rabb yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berbuat adil dan memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya. Ketika ada hamba dimasukkan ke dalam neraka, itu salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hamba dimasukkan ke dalam surganya, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika tidak ada sifat adil
dan fadl dan keutamaan, maka yang ada nanti adalah kezaliman. Ya, dan yang ada adalah kezaliman. Dan kezaliman meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Dan Allah telah mengharamkan kezaliman. Ada juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan tentang 3, salah satu bentuk kezaliman kepada sesama makhluk ini ada 3 dalam hadis Nabi SAW tentang wasiat beliau yang terakhir kepada penduduk Mekah ketika Haji Wada. Ya, beliau menyampaikan tentang perihal yang mirip dengan teks hadis ini tentang kezaliman yang tidak boleh terjadi pada hari itu. Ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza di baladikum hadza di syahrikum hadza li baladikum hadza. Rasulullah menyampaikan dalam wasiat khutbah beliau di Haji Wada, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan darah, harta dan kehormatan haram di antara kalian. Ya, Allah telah menjadikan haram ditumpahkan di hari ini, di bulan ini, negeri kalian ini, di negeri Mekah. Ya, Rasulullah menyampaikan bahwa tidak boleh lagi terjadi pertumpahan darah di tempat ini, ya, di Mekah, di haram, di bulan ini, ya, di bulan ini dan di tempat ini, sebagaimana hingga hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan terjadinya pertumpahan darah di negeri Mekah. Allah mengharamkannya. Dan orang yang melakukan perbuatan perbuatan haram di negeri haram atau perbuatan yang kezaliman yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, ya mencuri kah, mengambil harta orang atau membunuh atau mencela dan menggibah orang-orang beriman di negeri haram itu berbeda sekali hukumannya, berbeda. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Hajj, orang-orang seperti ini ya bisa langsung mendapatkan akibatnya. Wa man yurid fihi bil hadim bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang berkehendak, berkeinginan melakukan kezaliman, yurid fihi bil hadim bidzulmin. Siapa yang mau melakukan kezaliman di negeri haram, maka nudzikhu min adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala langsung akan berikan azab yang pedih. Ya. Jadi para ikhwan nasuhun jami'an, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan kezaliman ya dalam kepada harta, darah dan kehormatan. Dan ini bentuk-bentuknya banyak. Ya, misalnya contoh kezaliman kepada darah. Artinya tidak boleh mengalirkan darah saudara kita atau membunuh saudara kita atau melakukan perbuatan melukai saudara kita. Ya, melukai saudara kita ini tidak boleh. Makanya dalam agama kita tidak dibenarkan pertumpahan darah yang tidak hak. Ya, tidak dibenarkan orang berkelahi sampai baku tikam, karena memang tidak boleh. Ya, membela membela agama Allah dibolehkan karena ya disyariatkan. Adapun sekedar karena hamiyah atau karena asabiyah, karena semangat kesukuan, semangat satu kabilah, semangat karena satu gerakan, misalnya gerakan dakwah atau satu organisasi, satu lembaga, satu instansi, ya kemudian berkelahi karena membela label-label ya perkumpulan, klub-klub dan semacamnya, kemudian terjadi pertumpahan darah, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena ya bukan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Apalagi kalau hanya ya perbuatan sepele sehingga terjadi lagi pertumpahan darah. Inilah tidak boleh. Ya, Allah dan Rasul telah mengharamkan terjadinya lagi pertumpahan darah. Ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar mengalirkan darah kaum muslimin. Atau sekedar berkelahi misalnya, sekedar berkelahi yang tidak dibenarkan. Adapun saya sebutkan tadi, ketika orang mengalirkan darah karena hak, itu dibolehkan. Misalnya berjihad fisabilillah. Berjihad fisabilillah, maka dalam agama kita dibolehkan. Atau memerangi para murtad dalam agama ini.
atau memerangi para pemberontak atau orang-orang yang memecah belah kaum muslimin, memberontak di negeri kaum muslimin. Ini hal-hal semua dibolehkan. Atau orang yang membunuh, ya, kemudian dibunuh. Ini boleh. Ini semua hal-hal yang dibolehkan. Atau orang yang sebutkan dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat juga dibenarkan karena sesuatu kewajiban yang mereka tidak laksanakan. Nah, yang kedua misalnya pengharaman untuk mengambil harta dengan tidak hak. Mengambil harta orang secara tidak hak. Imma dengan mencuri misalnya, atau terjadi dalam transaksi jual beli atau akad-akad yang batil. Misalnya dalam transaksinya ada penipuan. Ini juga tidak benar, ya, tidak dibenarkan karena ya, memakan harta orang dengan secara batil atau mengambil harta orang dengan secara batil. Dan Rasulullah SAW telah menyampaikan tentang tidak bolehnya ya, berkhianat ya, dalam atau membuat penipuan dalam akad transaksi atau jual beli. Bahkan Rasulullah mengancam, "Mangkasyana falaysa minna", barang siapa yang curang itu bukan dari Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Ya, mangkasyana falaysa minna, siapa yang menipu daya, siapa yang menipu dalam transaksinya atau dalam akad-akadnya, maka Rasulullah berlepas diri dari orang seperti ini. Dan juga akan menimbulkan permusuhan. Bukan hanya dia mengkhianati atau Rasulullah SAW berlepas diri dari orang ini, juga akan membuat udwan, akan terjadi nanti permusuhan. Terjadi permusuhan dan pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ketiga, ya kezaliman kepada kehormatan kaum muslimin. Ini juga tidak kalah pentingnya. Ya, para ikhwan, para pemirsa yang sangat berbahagia, sebagian orang mungkin mampu untuk menjaga diri untuk tidak memakan harta orang secara batil. Setiap orang mungkin bisa menahan diri untuk tidak memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita tidak sadar kalau sesungguhnya kita telah memakan ya, bangkai secara tidak langsung. Dan ini Allah sebutkan tentang perihal orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan ya menzalimi kehormatan saudaranya dengan cara menggibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat ya. Ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah satu di antara kalian itu saling menggibah saudaranya, menceritakan aib saudaranya di belakang. Ya, kemudian dia bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau benar? Ya, engkau telah menggibahnya meskipun benar. Engkau telah menceritakan aibnya, kekurangan saudara meskipun engkau benar. Lalu bagaimana lagi kau berbohong? Kalau berbohong berarti Anda telah memfitnahnya. Benar saja. Ya. Apa yang kita ucapkan menceritakan kekurangannya benar, akan tetapi tidak dengan kerestuannya maka juga tidak dibenarkan. Apalagi kalau salah maka kita telah menuduhnya. Ini salah satu contoh perbuatan zalim kepada bentuk perbuatan zalim kepada saudara kita dalam kehormatan. Banyak ya, misalnya menghina, mencela. Ya, para pemirsa yang berbahagia, hari ini lagi marak ya, sebagian kaum muslimin sudah mulai menunjukkan sikap kepada orang-orang kafir yang istihza dan mencela Rasul kita SAW. Kita sangat tidak setuju orang-orang yang begitu mudahnya menghina dan mencela ya, orang yang paling kita muliakan, Rasulullah SAW. Ya, kita juga mengecam dan sangat tidak setuju orang-orang yang menghina ya, dan pantas orang seperti ini pantas untuk ditumpahkan darahnya. Sudah halal darahnya ditumpahkan karena istihza bin Nabi SAW, istihza bi ayatillah, istihza billahi wa ayatihi wa rasulihi, itu hukumannya ya seperti orang yang murtad dari agama ini. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobatnya. Orang-orang yang istihza, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dihukum murtad. Salah satu 10 yang disebutkan ulama kita adalah 10 yang membatalkan keimanan. Ya, kalau orang kafir ya sudah pantas untuk diperangi. Ya, menghina dan mengejek dan merendahkan Rasulullah SAW, maka
ya hukumannya sangat berat. Ya, bahkan ini beberapa wilayah sudah mulai agak panas, ya, seperti di Sudan. Ya, Sudan sebagian kaum muslimin ya sudah mulai bahkan melakukan aksi, ya, bentuk protes kepada negeri yang telah menghina Rasul kita Muhammad SAW. Maka pada kesempatan ini kita juga mengajak kaum muslimin untuk menunjukkan sikap kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghina Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk girah, ya, kemarahan yang dibenarkan dalam agama kita. Maka kita marah dan kita tidak senang kepada orang-orang yang menghina Rasul kita yang kita cintai, Rasulullah SAW. Kemudian ya ibadi, ya, kemudian sebutkan lagi, ya, hai hamba-hambaku, sungguh kalian itu berada dalam kesesatan kecuali yang aku berikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hidayah, karena memang hidayah ini sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan kita. Dan hidayah ini terbagi dua. Ada hidayah yang memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ada hidayah taufik namanya, itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hidayah bayanul haq atau hidayatul irsyad. Nah, ini bentuk hidayah yang kedua, hidayah berupa penjelasan-penjelasan dan bayan dan penjelasan datang dari Nabi SAW. Jadi hidayah itu bisa kita katakan hidayah dari dua, hidayah langsung dari Allah dan hidayah dari Rasulullah SAW, atau penjelasan atau syariat ini yang Allah turunkan kepada kita semua. Nah, hidayah ini selalu kita minta karena hidayah sangat penting dalam kehidupan kita. Dan inilah para pemirsa yang berbahagia, inilah yang diucapkan pertama kali atau yang selalu diucapkan orang-orang penduduk surga setelah masuk surga adalah ini, hidayah ini. Makanya yang selalu mereka ucapkan ya, setelah masuk surga adalah tentang bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah yang telah memberikan petunjuk kepada para penduduk surga nanti di hari kemudian kelak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Ya, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, hadana li hadza, yang Allah telah memberikan petunjuk kita kepada agama ini. Allah yang telah memberikan hidayah kepada agama ini. Betapa banyak orang-orang yang tahu kebenaran Islam ini, tahu akan Islam ini, akan tetapi mereka tidak bisa masuk Islam. Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah untuk memeluk agama ini. Dia telah belajar Islam ini, tahu mungkin Islam ini yang baik, Islam ini agama yang sempurna, Islam ini agama yang baik sebenarnya, agama yang mulia, ya, mengajarkan kebaikan-kebaikan, tetapi Allah tidak berikan hidayah itu taufik. Hidayah taufik. Allah tidak bukakan pintu hidayah kepadanya. Makanya Rasulullah SAW bersedih. Rasulullah SAW bersedih ketika melihat paman beliau, Abu Talib. Beliau sangat bersedih ketika paman beliau meninggal dan tidak mendapatkan hidayatul Islam. Tidak mendapatkan hidayah untuk masuk agama ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya, sungguh engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau sukai, yang kau cintai secara fitrah dia sangat cinta kepada pamannya sebagai paman yang beliau selalu membelanya. Abu Talib selalu membela Nabi SAW, terdepan dalam membela dari gangguan orang-orang kafir yang selalu ingin mengganggu Nabi SAW, menyakitinya. Abu Talib menjadi benteng, menjadi tameng dari gangguan orang-orang kafir. Beliau sangat ingin paman beliau mendapatkan hidayah, akan tetapi ya Allah tidak berikan hidayah Islam kepadanya. Padahal beliau, Abu Talib, tahu apa yang datang kepada Nabi SAW. Ya, bahkan ketika di awal-awal dakwah beliau, orang-orang kafir datang menawari Abu Talib, ya, menawari agar Muhammad ini diserahkan kepada mereka, tetapi Abu Talib mengatakan tidak. Ya, tidak. Saya akan menjadi tameng bagi Muhammad. Dia akan menjaga, bahkan ketika beliau boikot, Abu Talib lah yang membela beliau. Abu Talib lah yang membantu Nabi SAW dan kaum muslimin. Sekali lagi bahwa hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya dalam agama kita ya tentang keimanan dan kekufuran itu ada hak Allah Subhanahu wa taala di situ. Allah yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada man yasha. Ya, dan ada juga yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ya,
Sebutkan dalam khutbah-khutbah hajat kita yang biasa sebutkan dalam khutbah hajat, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Meskipun kita bersusah payah, dan ini sudah banyak ya kisah-kisah seperti itu, bahkan bukan hanya Nabi SAW, ya ada juga nabi sebelumnya yang tidak bisa diberikan hidayah kepada orang yang terdekatnya. Misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya tidak bisa diberikan petunjuk. Ayah kandungnya sendiri. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman aliha. Kemudian di ayat lain, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati la ta'budu syaitan. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa ini dan itu? Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bermanfaat. Janganlah engkau sembah, wahai ayahku, jangan engkau sembah itu syaitan, dan seterusnya. Ya, nabi yang lain juga demikian. Nabi Lut, ya, Nabi Nuh, orang-orang terdekatnya. Sekali lagi bahwa ini bentuk hidayatul taufik ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hidayatul irsyadul bayan atau hidayatul bayanil haq. Bentuk hidayah yang kedua adalah hidayah penjelasan atau syariat Islam itu sendiri. Hidayah yang datang dari Nabi SAW. Hidayah ini bisa dipelajari. Hidayah ini ada usaha. Ya, ada usaha. Makanya hidayah ini yang selalu kita juga minta adalah hidayah bagaimana bisa menambah ilmu pengetahuan. Hidayah untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah hidayah untuk bisa beramal. Nah, hidayah ini selalu kita minta. Hidayah taufik dan hidayah bayan. Ya, dalam salat ya lima waktu kita selalu kita minta. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ketika beliau ditanya kenapa kita selalu minta hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Kenapa kita selalu minta ihdinas shiratal mustaqim? Apakah tidak cukup kita yang sudah berislam? Maka beliau mengatakan ini hidayah juga bertingkat-tingkat, berlevel-level. Sebagaimana iman ini bertingkat-tingkat, berlevel-level atau bercabang-cabang, maka hidayah juga demikian. Hidayah. Ya, makanya ada orang sudah tahu ilmunya, sama-sama tahu ilmunya bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Semua orang tahu bahwa rata-rata kita tahu bahwa ini keutamaan menuntut ilmu. Bermajelis tahu. Ini keutamaan majelis ilmu. Kita mendapatkan pahala ini dan itu dan seterusnya. Pahala begitu banyak. Tetapi apakah mampu semuanya bisa hadir dalam majelis taklim? Enggak mampu. Kembali bahwa ini adalah hidayatul taufik. Ada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah tahu hidayatul bayan, bayanul haq. Sudah tahu hidayah tentang penjelasan keutamaan tentang majelis taklim atau pengajian. Tetapi sekali lagi bahwa Allah tidak berikan hidayah itu. Hidayatul taufik, hidayatul amal, hidayah untuk mengamalkan apa yang telah Allah berikan dari hidayah itu. Maka selalu kita minta ihdinas shiratal mustaqim. Bukan cuma ketika berdiri, bahkan kita dalam dalam sujud, dalam duduk misalnya, dalam di antara dua sujud, ya kita biasa duduk juga, ya minta hidayah di situ. Ya, karena memang hidayah sangat penting. Para ikhwan, hidayah ini seperti lampu, seperti cahaya dalam kehidupan kita. Ya, kita selalu meminta agar selalu dibimbing. Ya, dibimbing dalam kehidupan kita ini. Kalau kita tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah kita bisa tergelincir. Banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan-rintangan dan ujian-ujian dalam kehidupan kita ini. Kalau kita tidak minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak minta petunjuk, sangat mudah kita tergelincir. Syaitan ini setiap saat memonitoring kita. Setiap saat syaitan itu menengok kita, menyaksikan ini si fulan lemahnya di sini. Maka dia akan datang lewat itu. Kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan hidayahnya, maka sangat mudah kita untuk tergelincir dari kebenaran. Para ikhwan azza jami'an. Makanya Allah menyuruh kepada hamba-hambanya, fastahduni ahdikum. Mintalah. Coba bayangkan, wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tuh dulu dhalun, dalam keadaan sesat. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku berikan hidayah kepadamu. Dhalun di sini adalah bukan berarti sesat semata-mata, sesat tidak tahu sama sekali. Saja dia belum mendapatkan kebenaran, belum mendapatkan
atau masih lemah kebenaran tersebut. Ya, pernah suatu ketika dulu sempat viral juga ada seseorang menerjemahkan wajadaka dhallan fahda wajadaka ailan faghna. Ya, menyebutkan terjemahan secara letterlet bahwasanya Nabi SAW dulu sesat. Ya, ini istilah yang kurang tepat. Maksudnya apa? Dahulu Nabi SAW tidak mengenal Islam. Lalu Allah berikan syariat ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW sebelum diutus baru berada di atas kebaikan-kebaikan. Beliau tidak pernah terjatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik. Bahkan aktivitas beliau sebelum jadi Nabi itu begitu mulia. Ya, coba bayangkan kalau kita mau memahami ayat ini dengan pribadi sendiri, ini bahaya. Jadi kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita bahwa mintalah petunjuk kepadanya, maka Allah berikan petunjuk itu. Selalu kita minta petunjuk. Ya, makanya biasanya kalau mohon maaf di dunia kerja biasanya kita kalau kita ada masalah yang sulit kita selesaikan di dunia kerja kita, biasanya kita konsolidasi. Istilah orang konsolidasi, padahal petunjuk, ya kan gitu. Bagaimana nih Pak? Bagaimana nih Bang? Ya? Bagaimana nih Mas? Minta arahan kan gitu, minta petunjuk sebenarnya. Karena memang ya kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri, apalagi mengarungi dunia ini, mengarungi kehidupan kita ini. Begitu banyak sekali masalah, problem yang akan kita hadapi. Maka para ikhwan, para peserta, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita kepada semua bagaimana kita selalu minta hidayah, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa mengarungi dunia ini dengan kehidupan dunia dengan baik. Baik, insya Allah mungkin pada pertemuan berikut seperti ini masih panjang penjelasan. Mudah-mudahan pada pertemuan berikut kita bisa jelaskan lagi tentang beberapa poin dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu tentang hadis qudsi yang Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mempertahankan hidayah itu. Ya, dan bisa istiqamah dalam menjalankan agama ini, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu merasa butuh, ya, harus selalu merasa butuh kepada Allah, apalagi Allah selalu memanggil hamba-hambanya dengan panggilan ya ibadi, hai hamba-hambaku. Ya, kalau kita dipanggil dengan panggilan ini kita merasa bahagia. Ya, kita saja sebagai anak biasanya dipanggil dengan orang tua, wahai anakku yang sayang, wahai anakku yang tercinta, kita akan merasa bahagia. Apalagi yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan kelembutan ya untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada kita. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah